Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau unboxing ke kalian satu buah laptop dari Lenovo yang convertible dan menurut gue menarik banget karena harganya masuk kategori budget. Namanya Lenovo Flex 5. Ini jadi laptop yang menurut gue cukup murah dan karena udah bisa convertible jadi layak banget diperhitungkan. Kira-kira kenapa ya gue bilang ini layak diperhitungkan? Langsung aja di Setera Gadget Review. Gue tadinya maunya beli Lenovo seri C340, itu Lenovo seri IdeaPad C itu kan yang convertible dan dia memang speknya cukup lumayan ya buat harganya, dan juga tadinya gue pikir nggak ada Lenovo yang lebih murah lagi bisa convertible selain si C340 itu. Ternyata karena gara-gara habis di mana-mana jadinya gue tanya ada Lenovo Flex 5 ini yang baru keluarnya nggak sampai seminggu, dan gue cukup kaget sih dengan speknya yang menurut gue lebih menggiurkan dibanding si C340. Jadi ini jujur aja nggak bener-bener baru karena gue waktu beli kemarin udah langsung diaktifin dan udah diinstalin Microsoft Office-nya dan gratisnya. Seenggaknya ini buat gambaran kalian apa aja yang kita dapat dari sini. Jadi itu tadi ada si laptopnya sendiri, terus dapat juga chargernya, udah nggak ada apa-apa lagi, terus buku manualnya, dan juga sebuah stylus yang tentunya karena touchscreen jadi udah bisa stylus di sini. Oke, jadi sebelum kita ngutak-atik di sini laptopnya, gue kasih lihat dulu ke kalian tipenya si laptop gue ini. Itu kalian lihat di sini Lenovo IdeaPad Flex 5, ini model name-nya 81Xi, ini Flex 5 14EELO5 lah, warnanya light teal. Jadi di sini yang gue beli yang seri i5 ini yang tipe tengah, karena kalau tipe yang entry levelnya ya i3 yang menurut gue menarik banget itu i3-nya, tapi nggak apa-apa gue jelasin buat beda performanya nanti akan lebih lengkap di review. Nah, jadi gue di sini beli yang warnanya light teal karena menurut gue menarik banget. Biasanya laptop warnanya kan gelap-gelap aja semua. Di sini warnanya lumayan terang. Ini warnanya light teal. Ini laptopnya kayak begini. Lihat kalian. Ini warna light teal, birunya seperti itu. Terus ini udah dapat ada stylus ya. Dapat stylus juga. Terus ini buat buku-buku garansinya, kartu garansi dan manual nggak perlu lah ya. Ini chargernya masih charger konvensional. Ini chargernya harusnya sih udah dukung rapid charge juga, jadi kurang lebih 65 watt harusnya ngecasnya. Ini sama-sama aja dengan Lenovo seri yang C. Ya betul, ini ngecasnya 65 watt dan udah support rapid charge. Jadi ini masih colokan biasa ya, masih belum USB-C, tapi nggak ada masalah. Oke, kita pinggirin semuanya, kita langsung ke laptopnya sendiri. Ini laptopnya jadi lumayan berat ya, ternyata beda sama Yoga emang IdeaPad. Ini kurang lebih beratnya mungkin di 1,5 sampai 1,6 kilo deh. Ini tombol power di sini ada buat slot micro SD dan 2 USB A yang udah USB 3 ya harusnya sih. USB 3.1 di belakang buat kipas buangan. Di sini hinge-nya. Di sebelah kirinya, nah ini buat power in, ini HDMI output, ini ada satu slot USB-C, terus juga ada headphone jack. Terus yang ini, ya betul, kita buka aja. Nah, kayak gini dalamnya, dan di bagian dalamnya pun udah ada fingerprint. Langsung nyalain. Ini nggak benar-benar baru karena udah disetting kemarin. Dan yang gue suka dari si laptop ini tuh karena udah ngedukung panelnya IPS. Kalau kemarin yang C340 kalau laptop convertible budget itu yang i3 layarnya masih TN ya. Terus di sini udah IPS dan juga udah 1080p. Jadi menurut gue lebih worth it daripada yang seri C340. Tapi perbedaannya itu yang di sini ya, kalau i3-nya yang versi entry levelnya itu belum ada VGA, jadinya dia masih dedicated, kebalik sama yang C340 versi entry levelnya i3-nya udah ada VGA yang MX230. Nah, itulah kenapa gue beli yang sini i5 karena udah ada Nvidia-nya. Di sini udah ada MX330 isi bawaannya buat i5.
Buat harganya sendiri pun nggak beda terlalu jauh, sekitar 2 jutaan aja, dan menurut gue cukup worth it. Di sini gue kasih lihat kalian apanya ya. Ini udah ada fingerprint tentunya, ini trackpad di sini, dan speaker ngadep atas sama kayak biasa, mirip-mirip sama Yoga. Terus ini bisa convertible sampai jadi tablet mode. Terus bisa berdiri begini juga, jadi tenda. Jadi ini udah basically udah sama aja sama Yoga, cuma memang beda versi. Ini yang versi lebih berat sih. Dan kalau Yoga kan emang bahannya pun beda. Di sini bahan dalamnya masih kayak terkesan plastik. Terus juga beratnya sih beda, dan baterainya pastinya beda. Tapi ntar lengkapnya akan gue kasih di review. Ini bagian atasnya sih udah logam, tapi di bagian dalamnya sini masih plastik. Ada fingerprint. Coba kita mantapin brightness-nya ya. Ini gelap banget masih. Brightness, nah udah mungkin lebih kelihatan. Ini brightness-nya udah mentok segini, nitsnya cuma 250 sih, memang kalah juga, tapi seenggaknya lumayan lah buat dilihat di ruangan. Ada tempat silo begini masih kelihatan. Terus gua mau kasih lihat lagi ke kalian apa ya, kita tes aja deh stylusnya deh. Jadi di sini menarik banget karena si Lenovo IdeaPad ini yang Flex 5 udah dikasih stylus gratis juga. Ini kalau beli sendiri bisa 800 ribuan. Di sini dapat stylus dan juga ada standnya sendiri. Ini lucu juga. Jadi ada stand buat stylusnya. Stand buat stylus, kalian bisa jadi berdirian atau mau dicolokin ke slot USB kali ya kalau misalnya nggak ada tempat naruhnya. Di sini juga stylusnya udah ada sama persis, dapat tombolnya 2 yang bisa kayak buat screenshot atau bisa diisi komen sendiri-sendiri mau buat apa. Kalau stylus bisa semua touchscreen. Jadi semua fungsi udah bekerja dengan baik. Coba kasih dengar kalian suaranya. Ini karena udah Dolby juga nih, separohnya aja kayak gini lumayan udah suaranya. Jadi ada support Dolby juga. Kita full screen. Ini udah 1080p, ini yang beda sama C340. Jadi udah IPS 1080p layarnya. Jadi udah oke banget. Dan juga dia kacanya di sini glossy, jadi kelihatan layarnya makin tajam. Terus juga di bagian atas ini juga udah sama seperti biasa ya, Lenovo buat privacy shutternya. Jadi menurut gue di sini nggak kalah sama yang versi Yoga lebih mahal, cuma memang ini versi yang lebih powerful dan lebih berat. Jadi kalau kalian yang mementingkan mobilitas mungkin pilih Yoga. Kalau di sini mungkin yang nggak begitu sering buat bawa-bawa ya. Ini buat lebih jelasnya perbedaan performance yang kayak gimana, apakah benar-benar MX330 dan i5 ini benar-benar ngalahin si Yoga. Karena ini Ice Lake ya, dia punya generation 10 i5-nya beda dengan yang Yoga kemarin gue review. Itu kemarin masih yang Comet Lake. Kita stay tune aja buat review lengkapnya. Buat sekarang segini dulu aja kali ya. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.